Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mustafa, NIM 1314230142. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peningkatan Produktivitas dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia atau SDM. Yang pertama, pengertian kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Kedua, tujuan penilaian kinerja karyawan. Tujuan pokok dari sistem penilaian kinerja karyawan adalah sesuatu yang menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, manfaat penilaian kinerja karyawan. Memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi terkait dengan kualitas kerja yang diinginkan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi, menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Yang keempat, indikator penilaian karyawan. Yang pertama, pengalaman yang dimiliki, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan. Yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelima, pengetahuan terkini seputar pekerjaan. Yang keenam, self confession. Yang kelima, kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedelapan, komunikasi antara karyawan, kerjasama tim. Yang ke-10, kemampuan menyampaikan ide. Yang ke-11, kemampuan mengatur pekerjaan. Yang ke-12, kepemimpinan. Yang ke-13, kemampuan mengembangkan diri. Yang ke-14, disiplin ilmu. Yang kelima, proses penilaian kinerja karyawan. Dalam penerapannya, penilaian kinerja memiliki berbagai tahapan yang harus dilakukan. Hal tersebut dikarenakan penilaian kinerja merupakan suatu proses yang kontinu dan tidak bersifat temporer. Adapun proses penilaian kinerja terhadap karyawan diaturannya yaitu yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, standar kinerja, yang ketiga, sistem penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kebiasaan buruk karyawan, sikap karyawan, penampilan karyawan, survei dari klien, pemeriksaan dadakan. Yang ketujuh, kriteria penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, disiplin, yang ketiga, kualitas pekerjaan, yang keempat, kecepatan penyelesaian pekerjaan. Kedelapan, elemen-elemen penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, formation standar, yang kedua, kinerja manajemen kinerja, yang ketiga, pengukuran kinerja, yang keempat, analisis data pengukur, yang kelima, bias dari tantangan dalam penilaian kinerja. Yang kesembilan, kesalahan-kesalahan penilaian kinerja karyawan dan cara mengatasinya. Yang pertama, efek halo atau pancaran cahaya. Yang kedua, kecenderungan penilaian terpusat atau sentral. Yang ketiga, terpaku pada prestasi terbaru. Kesimpulannya yaitu kinerja berasal dari kata job formation atau actual formation, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan bagi pegawai itu sendiri. Adapun manfaat bagi pegawai, prestasi kerja dapat menimbulkan perasaan puas pada diri mereka. Bagi organisasi, prestasi kerja dapat memberikan manfaat yang sangat besar karena cara ini dapat memberikan kemudahan pada perusahaan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan pengambilan keputusan organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Disiplin kerja menurut Priano 2016. Disiplin yang baik adalah disiplin diri. Banyak orang menyadari bahwa ada
kemungkinan bahwa dia baik disiplin diri adalah peningkatan kemalasan. Sekian presentasi dari saya. Bila salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.